Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Elsa Regita Cahyani dengan NIM akhir 003, Zainatul Isnaini Zulha dengan NIM akhir 009, dan Mai Rofiqatul Mahmudah dengan NIM akhir 017 dengan 3 submateri, yaitu yang pertama filsafat fungsi pikiran, yang kedua definisi pendidikan karakter, dan yang terakhir yaitu landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Materi pertama adalah filsafat fungsi pikiran. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana nilainya. Dengan pikiran, manusia dapat berkomunikasi keluar dan menafsirkan berbagai hal, menimba pengetahuan dan pengalaman. Pikiran bekerja tidak pernah berhenti, meneliti alam lingkungan, menguak misteri kehidupan, menciptakan berbagai perubahan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Walaupun semua orang telah menggunakan pikirannya, namun tidak semua orang mau meneliti apa sesungguhnya fungsi pikiran itu. Kalau kita menyadari bahwa pikiran merupakan anugerah tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, tentu kita harus menelitinya sehingga kita tidak salah dalam menggunakannya. Pikiran bagai tombak bermata dua. Di satu sisi dapat membantu manusia maju mengatasi berbagai tantangan ke depan. Namun, di sisi lain dapat membuat manusia mundur ke belakang, menempatkan manusia lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu, mengerti karakter pikiran sangat penting agar kita dapat menggunakannya secara benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 fungsi pikiran yaitu yang pertama, fungsi memenuhi kebutuhan. Manusia mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka, pikiran adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Di sini, peranan pikiran sangat menentukan dalam menciptakan alat ataupun sarana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang tidak suka susah dan cenderung kepada kemudahan. Kecenderungan ini mendorong pikiran manusia untuk mencari pengetahuan agar dapat membuat alat atau cara untuk mempermudah pekerjaan memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, dari sinilah cikal bakal berkembangnya sebuah teknologi. Lalu, yang kedua adalah fungsi mempertahankan diri. Manusia hidup selalu dihadapkan kepada berbagai ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, yang membuat jiwa merasa tidak aman. Karena adanya naluri untuk mempertahankan diri, maka manusia berpikir bagaimana cara memproteksi diri. Pada zaman dahulu, untuk melindungi dirinya, orang menciptakan peralatan, mulai dari membangun rumah sampai membuat senjata. Dan kegiatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, di zaman modern saat ini, kegiatan manusia untuk memproteksi dirinya bukan lagi semata-mata dengan senjata, tetapi berwujud kepada kecenderungan berbagai atribut duniawi. Manusia melihat kemiskinan, keterbelakangan, kejujuran, kebersahajaan, ketulusan justru sebagai ancaman. 2 fungsi tersebutlah yang telah mendidik pikiran manusia sehingga menjadi cerdas dalam soal sarana dan urusan dunia sampai era modern sekarang. Karena apa yang dibutuhkan manusia tidak terbatas, dan setiap orang ingin memperoleh lebih banyak dan ingin mempertahankan apa yang telah diraihnya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi menciptakan nilai hidup. Inilah fungsi yang tertinggi yang membedakan antara manusia dan makhluk apapun. Kalau sekedar kemahiran memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, dalam batas-batas tertentu, hewan pun mempunyai naluri yang sama. Namun, fungsi yang ketiga ini hanya ada pada manusia. Berpikir pada nilai hidup adalah menyangkut diri kita dengan orang lain, yaitu nilai baik apa yang telah kita berikan terhadap sesama manusia. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain.
Karena itu, nilai diri manusia terletak pada kebergunaan dirinya terhadap orang lain. Sehebat apapun kekayaan, kedudukan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, jika dia tidak menunjukkan kebergunaannya terhadap orang lain, maka orang tersebut tidak bernilai di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sedang dilanda krisis nilai. Orang sibuk berpikir bagaimana mendapatkan kebutuhan sebanyak-banyaknya dan menjadi orang ternama untuk melindungi diri. Namun, ketika kematian datang menghampirinya, baru ia menyadari bahwa apa yang telah diperjuangkan selama ini dengan susah payah, tidak satu pun yang dapat dibawanya, kecuali sedikit nilai kebaikan yang pernah dilakukannya terhadap orang lain. Untuk itulah, pada hakikatnya, manusia diberikan pikiran yang terus perlu dikembangkan melalui pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan pun menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya nilai ketika pendidik memberikan layanan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminasi, dan merangkul setiap perbedaan potensi dan kebutuhan pelajar peserta didik yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainatul Isnaini Zulha dengan NIM akhir 009 akan menjelaskan definisi pendidikan karakter. Pertama, definisi pendidikan karakter menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia di Oxford English Reference Dictionary. Yang kedua, definisi pendidikan karakter menurut para ahli. Yang ketiga, definisi pendidikan karakter dalam pengertian luas dan pengertian lebih sempit. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karakter adalah watak atau tabiat, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Di Oxford English Reference Dictionary, kata karakter diartikan sebagai sekumpulan kualitas atau karakteristik, diartikan juga sebagai kekuatan moral. Menurut para ahli, menurut Bennis 1998, karakter adalah sesuatu yang secara esensial menjelaskan siapa kita. Menurut Covey 1998, karakter adalah apa yang secara mendasar menentukan seseorang sebagai dirinya. Menurut Megawangi 2007, karakter atau watak adalah istilah yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai, yaitu menandai tindakan atau tingkah laku seseorang. Menurut Kusuma 2007, pendidikan karakter adalah keseluruhan dinamika relasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Menurut Rama Megawangi, moral dan karakter adalah dua hal yang berbeda. Menurut Kusuma 2007 H90, menjelaskan karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani karasso yang artinya cetak biru, format dasar, sidik seperti dalam sidik jari. Menurut Haynes DKK 2001, pendidikan karakter adalah gerakan nasional untuk menciptakan sekolah-sekolah yang membantu perkembangan budi pekerti, tanggung jawab, dan kepedulian anak-anak muda dengan keteladanan dan pengajaran karakter yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Menurut Diroh DKK 1999, pendidikan karakter adalah sebuah upaya komunitas. Dalam hal ini, keluarga dan sekolah sebagai pemegang peran utama dalam mendidik anak-anak dan remaja dengan nilai-nilai kepribadian, kewarganegaraan yang membuat mereka menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Menurut Likona Megawangi 2007, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, adil, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan lain sebagainya. Dalam pengertian luas, pendidikan karakter adalah seluruh dinamika relasional sebagaimana dalam definisi Kusuma.
Sedangkan pendidikan karakter dalam pengertian yang lebih sempit adalah pendidikan karakter sebagai sebuah proses yang disadari atau disengaja. Di Roh DKK 1999 membedakan antara karakter personal dengan karakter sipil. Karakter personal adalah akumulasi dari sifat-sifat kebaikan yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak benar, mencerminkan moralitas, menjadi pribadi yang baik, berbudi luhur, mengetahui yang benar dan yang salah, bertindak sesuai dengan aturan emas, memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Sementara karakter sipil menurut di Roh DKK adalah meliputi nilai-nilai baik personal di atas, ditambah nilai-nilai seperti menghormati hukum dan otoritas pemerintah, bertanggung jawab, jujur, adil, dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Munir dalam Kusuma 2007 mengajukan dua cara interpretasi. Pertama, karakter sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau telah ada begitu saja, yang lebih kurang dipaksakan dalam diri seseorang. Di sini karakter merupakan sesuatu yang telah ada dari sananya. Kedua, karakter sebagai tingkat kekuatan melalui mana seorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Kona dalam Megawangi 2007 menyebutkan ada 3 komponen pendidikan karakter, yaitu 1. Pengetahuan tentang moral, 2. Perasaan tentang moral, dan 3. Perbuatan moral. 1. Moral knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan, terdiri dari 6 hal, yaitu 1. Kesadaran moral, 2. Mengetahui nilai-nilai moral, 3. Mengambil sudut pandang, 4. Pertimbangan moral, 5. Membuat keputusan, dan 6. Mengenal diri sendiri. 2. Moral feeling adalah aspek perasaan yang harus ditanamkan. Ada 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni 1. Nurani, 2. Percaya diri, 3. Merasakan penderitaan orang lain, 4. Mencintai kebenaran, 5. Mampu mengontrol diri, dan 6. Kerendahan hati. 3. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter, yaitu 1. Kompetensi, 2. Keinginan, dan 3. Kebiasaan. Selain itu, akhlak, etika, moral, dan susila secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada arah praktis, memiliki prinsip-prinsip yang sama. Ini sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Tinjau dari aspek pembentukan karakter, keempat istilah itu merupakan suatu proses yang tidak pernah ada kata berhenti di dalamnya. Proses itu harus terus-menerus didorong untuk terus menginspirasi terwujudnya manusia-manusia yang memiliki karakter yang baik dan mulia, yang kemudian direfleksikan ke dalam bentuk perilaku pada tataran fakta empirik di lapangan sosial di mana manusia tinggal. Dalam kaitan itu, maka setidaknya ada 3 peran penting yang dapat dilakukan oleh setiap warga bangsa dalam mempercepat proses pembinaan karakter positif bangsa. Pertama, selalu terlibat aktif dalam mengajak sesama warga bangsa untuk berperan sebagai pembangun kembali karakter bangsa. Itu dapat diwujudkan antara lain dengan saling memberikan ajakan kepada seluruh warga bangsa untuk mengapresiasi hasil-hasil pembangunan serta terus memberikan koreksi konstruktif yang ditujukan untuk semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan. Kedua, terus berupaya untuk saling bersinergi dan saling bekerja sama dalam menjalankan peran sebagai penggiat berdaya karakter. Sesama warga bangsa harus saling menggiatkan pengembangan pola sikap yang mendukung pada pengembangan karakter bangsa yang positif. Hal itu dapat diwujudkan antara lain dengan saling menjadi role model bagi pengembangan karakter positif. 3. Terus saling bekerja sama untuk mendorong para generasi muda agar mampu menjalankan peran sebagai perekayasa karakter. Hal itu dapat dilakukan dengan terus memberikan pencerahan,
bimbingan dan pembinaan kepada para generasi muda kita sehingga mampu melakukan proses pembelajaran adaptif yang akan menyesuaikan perkembangan pembinaan karakter positif bangsa sesuai dengan kemajuan zaman. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga siswa didik menjadi paham, mampu merasakan, dan mau melakukan hal-hal yang baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku. Baik, untuk materi yang terakhir yakni landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Setiap paradigma pendidikan tidak bisa lepas dari akar filosofisnya, sebab pendidikan sebagai ilmu merupakan cabang dari filsafat dalam aplikasinya. Dalam filsafat pendidikan, terdapat beberapa aliran yang saling merekonstruksi masing-masing paradigma pendidikan tersebut. Berangkat dari aliran-aliran filsafat tersebut, kemudian membentuk paradigma yang berbeda-beda. Paradigma yang dimaksud di sini adalah sebagai salah satu perspektif filosofis dalam membaca persoalan mengenai pendidikan. Dalam filsafat kontemporer, terdapat jenis aliran filsafat, diantaranya aliran progresivisme, ada aliran esensialisme, perennialisme, eksistensialisme, dan rekonstruksialisme. Aliran progresivisme memiliki ciri utama, yaitu memberi kebebasan penuh terhadap manusia untuk menentukan hidupnya. Hal ini didasari kepercayaan bahwa manusia memiliki kemampuan atau dengan kata lain, potensi-potensi alamiah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus dapat memfungsikan jiwanya untuk membina hidup yang penuh dengan rintangan. Lingkungan dan pengalaman menjadi hal yang penting dalam aliran ini. Masalah atau problem yang dihadapi manusia biasanya berasal dari lingkungan dan dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya pada lingkungan di mana dia berada. Manusia menjadi semakin mudah dan bijak dalam menyelesaikan problem hidup, serta dengan makin seringnya manusia menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman yang didapatkan, maka makin matang persiapan seseorang dalam menghadapi tantangan atau tuntutan masa depan. Filsafat progresivisme merupakan aliran yang anti kemapanan sehingga bertentangan dengan esensialisme. Maksudnya, progresivisme berpandangan berpikir ke arah ke depan, secara terus-menerus merekonstruksi pengetahuan-pengetahuan menuju sebuah kesempurnaan. Dalam perspektif progresivisme, pendidikan bukanlah sekadar memberikan pengetahuan. Lebih dari itu, pendidikan melatih kemampuan berpikir. Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding makhluk lain, yaitu dianugerahi akal dan kecerdasan. Sehingga dengan akal dan kecerdasan tersebut diharapkan manusia atau seseorang dapat mengetahui, memahami, dan mengembangkan potensi-potensi yang telah ada pada dirinya sejak dilahirkan. Akal membuat seseorang bersifat kreatif dan dinamis sebagai bekal dalam menghadapi dan menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang maupun di masa depan. Aliran inilah yang menjadi dasar atau landasan terbentuknya pendidikan karakter. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia memiliki potensi-potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah. Progresivisme yang juga menaruh kepercayaan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan hidupnya, serta lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi kepribadiannya. Beberapa hal yang terkandung dalam aliran progresivisme ini kemudian secara mendalam dipikirkan untuk kemudian memunculkan sebuah paradigma pendidikan yang sedang menjadi primadona paradigma pendidikan dewasa ini, yang tidak lain adalah pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan karakter sebagai satu-satunya cara dari jalur pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang bermoral. Tentu saja dilandasi oleh beberapa nilai-nilai filosofis agar tujuan pendidikan karakter menjadi terarah. Berikut ini adalah dasar filosofi pendidikan karakter dalam pendidikan nasional. Dasar filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional yang berkarakter adalah berlandaskan falsafah Pancasila.
Setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila secara utuh dan komprehensif. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa merupakan bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta berakhlak mulia sebagai karakteristik pribadi. Karakter yang pertama ini mencerminkan saling menghormati, bekerja sama, berkebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan bagi orang lain, serta tidak melecehkan agama seseorang. Yang kedua, bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini diwujudkan dalam perilaku saling menghormati sesama kewarganegaraan Indonesia, tidak memandang suku, etnis budaya, maupun warna kulit. Dalam nilai ini tercermin karakter yang adil dan beradab, menghormati, mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mengasihi, tenggang rasa, peduli, serta berani membela. Yang ketiga, bangsa yang mengedepankan persatuan Indonesia, memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Tercermin sifat bergotong royong, rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan. Yang keempat, bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Karakter kerakyatan tercermin dari sikap yang bersahaja, tenggang rasa terhadap rakyat kecil yang menderita, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berani mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Karakter berkeadilan sosial tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak boros, tidak bermewah-mewah, suka bekerja keras, dan menghargai karya orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.